Sama hikayatan biasa? Hah? Sama hikayatan biasa. Inas senyap lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara salat Jumat dimulai, dimohon kepada para jemaah yang ada pantara, para kulai, atamai. Ya, sekali lagi kepada jemaah yang ada pantara, sementara perjalanan segera masuk masjid karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:07. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hari ini tepat hari Jumat 3 Muharram 1445 Hijriah 2023 ini, Allah masih memberikan kita kesehatan serta nikmat iman saling kita berilah makanya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang insya Allah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dan dirayakan, serta itu dilanjutkan dengan peringatan 1 Muharram 1440. Jadi sekali lagi bahwa hari ini tepat 3 Muharram pas kena 1 Muharram hari Rabu, 2 Muharram Kamis, hari ini 3 Muharram. Dan ini sesuai dengan rencana panitia akan melaksanakan yaitu peringatan 1 Muharram, walaupun sudah lewat 2 hari. Baik, adapun susunan acara melaksanakan salat Jumat kita pada hari ini yang pertama dan yang bertindak sebagai hatib salat Jumat hari ini adalah saudara Al-Ustaz Fajar Sumpah dan sebagai maksim yaitu salah seorang masjid baik kemudian itu secara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seluruh umatnya, seluruh hamba-hambanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan marilah kita bersama-sama memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang menjadi panutan kita semua dan tiap sunnahnya selalu kita teladani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimana spirit hijrah dalam memasuki tahun baru hijrah ini mendorong kita pada semangat perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat tersebut merupakan sebuah petunjuk yang jelas dari Allah bahwa suatu perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan malah sebaliknya, perubahan ke arah keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Balad ayat 8 sampai 10. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Berubah untuk menjadi baik memanglah tidak mudah. Ayat tersebut dilanjutkan dengan ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala fatahamal 'aqabah wa ma 'adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw ta'am fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha masrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran surah Al-Balad ayat 11 sampai 17. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata kabirah dijelaskan maknanya sebagai masyaqqah tsaqilah atau sesuatu kesulitan yang sangat berat. Lalu apa makna orang yang khusyuk dalam ayat itu?
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Abi Talha menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang percaya dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tersebut jelas bahwa sebuah perubahan perlu sebuah perjuangan yang tidaklah mudah. Jika kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan beliau. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berubah. Yang pertama, memohon petunjuk atau hidayah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap rakaat salat kita selalu membaca surat Al-Fatihah, di mana kita menyampaikan doa kita agar kita mendapatkan hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Batas yang memisahkan antara orang yang masuk ke surga dan neraka adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat secara verbal tidaklah panjang, namun betapa beratnya untuk diucapkan jika seseorang tidak mendapatkan hidayah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak dapat memberikan hidayah kepada pamannya. Disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa ayat tersebut turun ketika ajal mendekati Abu Thalib paman Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW mengajak pamannya tersebut untuk menyebut kalimat tauhid. Namun hingga akhir hayatnya bibir pamannya tersebut tidak juga menyebut kalimat tauhid. Selanjutnya yang kedua, bersungguh-sungguh untuk berubah dan mendapatkan petunjuk harus dilakukan dengan mujahadah, baik dengan doa maupun ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas. Agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, tidak tersesat, maka kita perlu memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, menemani kita, bahkan menegur atau menasihati kita dalam perjalanan kita untuk berubah. Siapakah orang yang layak kita ikuti? Yaitu orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Kesimpulan dari penjabaran tersebut bahwa untuk berubah maka diperlukan setidaknya dua hal. Yang pertama, kita harus merubah diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus khusyuk. Dan untuk menguatkan langkah perubahan kita, maka diperlukan pertama, memohon petunjuk atau hidayah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Dan ketiga, mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله